Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mengawali minggu yang baru, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang sudah berjanji dengan ketujuh Roh-Mu memimpin dan menyertai kami di sepanjang kehidupan ini. Kami pun tahu Tuhan, hari ini kami memulai bersama dengan ketujuh Roh-Mu yang akan memimpin, terus meniti dan menjalani kehidupan yang ada di hadapan kami. Namun kami tahu juga Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami, Engkau mengajar kami, Engkau menyingkapkan apa yang tersembunyi, sehingga kami boleh terus belajar daripada-Mu Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. Turunkan atas kami hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Beberapa waktu ini saya merenungkan tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Satu kalimat yang terjadi di dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13 berbunyi begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, ketika saya merenungkan ini, Yesus mengajarkan suruh berdoa Bapa kami, doa Bapa kami, dan mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya lagi mikir ya, memang Tuhan itu yang suka bawa kita dalam pencobaan tak? Padahal Dia kan punya rencana yang indah, yang sempurna, yang selalu akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, yang menjadi sumber dari segala-gala yang indah dan luar biasa. Tapi di sini dikatakan jangan, ini ngomong sama Bapak kan, doa kita, jangan membawa aku ini ke dalam pencobaan. Emangnya Tuhan yang suka bawa kita dalam pencobaan? Itu menjadi renungan buat saya. Dan kemudian saya membuka di dalam terjemahan The Message, karena kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia itu suka menjadi rancu ya. Dikatakan keep us safe from ourselves and the devil. Jadi di sini dikatakan lindungi aku Tuhan dari diriku sendiri, dari kemanusiaanku, dan juga dari iblis, dari kuasa gelap. Jadi kata-kata yang tadi dikatakan janganlah membawa aku ke dalam pencobaan, di dalam terjemahan The Message bilang lindungi aku, jagai aku dari diriku sendiri dan dari kuasa gelap. Artinya sebenarnya di sini ternyata pencobaan itu timbulnya sering dari diri kita sendiri dan juga dari kuasa gelap. Kita kan seringkali nyalainnya selalu setan ya, yang membawa kita nggak enak. Tapi ternyata ada bagian juga dalam diri kita sendiri. Dan ketika saya merenungkan itu, ternyata memang benar ada beberapa sumber dari pencobaan yang terjadi di sini. Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan, tetapi Tuhan itu seringkali mengizinkan kita mengalami justru dari diri kita sendiri. Nah, saya ingin kita sama-sama merenungkan, ini yang saya renungkan juga sumber-sumber dari pencobaan itu. Tadi dikatakan Tuhan lindungi aku dari diriku sendiri yang ada pada kita. Artinya sebenarnya pencobaan itu bisa lahir dari manusia lama kita, di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu apa yang akhirnya menjadikan pencobaan itu? Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sini, karena keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan manusia lama kita. Tetapi keinginan roh besarnya adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ternyata yang pertama yang tadi dikatakan, Tuhan jagai aku, lindungi aku supaya dari kedaginganku, dari diriku sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada keinginan-keinginan daging. Dan dikatakan Roma menuliskan karena Paulus menulis kepada jemaat di Roma, keinginan daging itu adalah maut. Jadi semua yang lahir dari keinginan manusia lama kita itu
ternyata adalah membawa kepada kebinasaan. Dan itu yang seringkali berusaha mencobai kita dengan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Kita itu nggak boleh marah, tapi ya tetap aja suka marah ya. Ya udah, itu mungkin yang sepele gitu. Tapi ada lagi keinginan-keinginan yang lain yang merupakan hawa nafsu yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Keinginan-keinginan daging, iri hati, serakah, dan banyak lagi. Semua lahir dari manusia lama kita. Manusia lama kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tahu kan semua apa yang di dunia ini boleh dikerjakan orang lain, kita juga bisa lakukan begitu. Kamu ngejahatin saya bisa ngejahatin kamu 7 kali lebih jahat, kira-kira seperti itu. Itu semua adalah keinginan daging, hawa nafsu. Tetapi dinyatakan bahwa roh itu sebenarnya memberikan hidup dan damai sejahtera. Karena manusia lama kita yang penuh dengan keinginan daging itu merupakan perseteruan dengan Tuhan, nggak cocok sama Tuhan, dan dia tidak takluk kepada hukum Allah. Sementara Tuhan itu bilang, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Repot untuk melakukan itu tuh. Mesti kita mematikan daging untuk bisa lakukan seperti itu. Bahkan mungkin yang kita pikir tidak berseteru dengan Allah, itu apa? Rendah diri, sombong yang terselubung ya. Itu kadang-kadang juga sebenarnya itu merupakan keinginan daging kita. Nah, yang pertama sumber daripada pencobaan itu ternyata diri kita, manusia lama kita, yang seringkali membuat kita itu tidak bisa menikmati semua yang baik, dan itu merupakan pencobaan. Banyak orang bilang, aduh aku lagi pikul salib, padahal salahnya sendiri. Misalnya dia tidak bisa menjaga kesehatan, kemudian dia bilang, pikul salib ini aku lagi sakit nih. Padahal mungkin karena kita yang tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, sumber daripada pencobaan yang pertama itu kita bisa lihat adalah diri kita sendiri, kedagingan kita, manusia lama kita yang sulit sekali untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga terjadilah pencobaan. Nah, pencobaan itu sumber dari kita. Nah, yang kedua tadi dikatakan kan iblis, setan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Lompat ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebenarnya kita itu bisa nggak sih disentuh sama iblis? Nggak bisa. Iblis itu bisa menyentuh kita kalau kita memberi kesempatan. Jadi kita membuka diri kita sehingga iblis itu bisa nyaplok kita. Karena dikatakan iblis itu cuma bisanya berjalan keliling sama seperti singa. Dia mengaum-ngaum, tapi dia nggak bisa. Dia cuma mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang bisa ditelan. Berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa ditelan. Yang apa? Ya pasti yang mau ditelan. Caranya membuka diri. Membuka diri. Iblis itu hanya bisa goda, narik-narik kita keluar dan membuka celah keluar dari lingkupan kebenaran Tuhan. Saya jadi ingat ini beberapa hari ini itu saya itu mendapat tugas dari Ibu Nani untuk acara tanggal hari Selasa. Saya tahu ini tugas yang belum pernah saya kerjakan. Tapi saya itu belajar selalu yes dengan semua tugas yang diberikan buat saya. Dan ketika saya lakukan enggak gampang. Ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Jadi masih gagal, masih jelek, pokoknya ada itu. Dan karena ini tugas itu enggak saya langsung ngerjakan. Kalau saya ngerjakan juga mungkin lebih jelek ya. Jadi saya yang ngerjakan itu karyawan-karyawan saya. Sementara mencoba trial and error ya, itu masih gagal. Karyawan saya itu udah hampir putus asa. Dia bilang sama temennya, saya nyerah saja, katanya gitu. Waduh, kalau dia nyerah gimana saya gitu. Saya tidak tinggal diam loh. Saya berusaha, walaupun saya tidak cerita sama Ibu Nani, tapi saya berusaha mencari bantuan dia yang ada di Sion
bantuan juga yang ada di luar kota, nanya sana nanya sini. Saya pikir udahlah, pesan aja, saya sudah tidak bisa. Ini karyawan saya juga sudah bilang sudah, saya nyerah. Tapi dia bilang sama temennya, saya doain aja, saya doain. Saya setiap kali, kebetulan itu, ini bukan kebetulan sih sebenarnya ya, kita nggak percaya kebetulan, Tuhan tuh izinkan. Sementara kami ini lagi sibuk begitu, ternyata jadwal saya untuk ketemu calon orang tua tuh banyak sekali. Kan tidak pernah saya ngejadwal, yang ngejadwal biasanya tata usaha. Jadi hari ini sampai jam 1, hari ini sampai setengah 2, hari ini, wah saya jadi pikirannya itu gimana. Apalagi kan ya kalau orang daftar itu kan omset ya, saya nggak mau merubah-rubah janji, karena bagaimanapun mereka tahu hari-hari yang tidak bisa saya ketemu tuh hari apa. Misalnya hari Selasa saya ada doa, mereka nggak akan jadwalkan, tapi hari lain itu mereka jadwalkan, dan saya menyetujui. Kenapa? Karena belum tahu ada tugas seperti ini. Nah, jadi ini kepala ini kayaknya, wah gimana, tiap kali saya dapat laporan dari rumah, saya masuk ke taman Tuhan, aduh Tuhan ini gimana, terus begitu. Satu ketika saudara, sementara saya selalu support karyawan saya supaya dia kerjakan yang terbaik, walaupun gagal, saya tidak pernah negur marah, ya sama-sama belajar. Satu hari saya pulang dari sekolah, saya langsung, kalau dari pulang langsung saya ketemuin gimana kerjaannya. Ternyata ada orang yang datang dan bilang begini, udah kamu tuh nggak bisa, orang lain lagi udah pasti ini gagal nih, jelek nih, pokoknya ceritanya. Sedangkan saya kalau support dia, kamu tahu nggak yang kamu kerjakan nih untuk Tuhan. Dia belum jadi anak Tuhan, ini nih untuk Tuhan. Kalau kamu bisa, itu kamu sedang mempersembahkan buat Tuhan. Ayo kita coba. Saya selalu menyemangati begitu. Tapi ketika saya datang dan dia bilang, ini tadi ada orang ngomong dan ngomong kita tuh pasti nggak bisa, itu tuh jelek, orang lain aja yang bisa. Plek. Saya itu tipenya bukan tipe orang yang sabar gitu, nggak. Ini terlalu sekali orang ngomong begitu. Saya ngomong A, dianya tembak lawannya A. Langsung saya bilang, tunggu, saya naik ke atas, saya mau ambil HP, saya mau tegur orang itu. Saya bilang, minimal kamu tidak usah berkomentar kalau kamu tidak bisa support. Pikiran saya begitu. Tapi sekali lagi ya, iblis itu udah mengintai saya supaya saya emosi, supaya saya marah, supaya saya bertengkar, minimal tak marahin orang itu ya. Tapi waktu ke atas saya tuh sudah masuk, tapi saya bersyukur. Itu loh kalau kita tuh tutup dengan darah Yesus, pengurapan dan sebagainya. Lagi saya naik ke atas, begitu saya pegang HP, saudara, mami saya dari Jakarta itu telepon. Dapat telepon, ih mami saya ada apa ya, telepon. Kok aneh, mami saya kok biasanya telepon tuh sore-sore, saya lagi di persekutuan ini dia lupa, dia telepon, saya matiin gitu ya. Tiba-tiba itu kan baru jam 4:30, tapi mami saya telepon. Akhirnya saya terima karena mami saya. Terus kita ngobrol. Mami saya tuh kalau ngajak ngomong nggak sebentar, cerita macam-macam, saya ladenin. Selesai tutup telepon, emosi saya sudah turun kan. Emosi saya sudah turun. Terus saya pikir ngapain ya? Kalaupun saya akan tegur dia, juga tidak mengubah keadaan. Saya tidak perlu konsentrasi seperti itu. Sudah itu tuh cuma sebuah tantangan yang saya harus lewati. Tapi ya tetap aja kan ada anaknya di sini ya. Pengen cerita aja lah. Saya telepon Ibu Guatlan. Dengerin curhatan saya. Saya coba gitu. Saya cerita. Wis kebasin aja Ci. Iya. Makanya saya tidak mau nelfon ke dia. Cuma saya curhat aja. Selesai. Udah. Besoknya masih gagal. Saya masuk ke taman Tuhan, tapi itu ceritanya jadi saya nggak jadi. Saya langsung belajar, iya Tuhan saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tuh kenal kamu. Ujungnya pasti menang. Ujungnya cuma ngelewatinya saudara. Bingung, pusing, rasanya gimana ini caranya. Minta bantuan, nggak ada yang bantu di sini. Bantuan yang luar kota bisa nolong cuma sebagian kecil gitu. Jadi saya bingung, tapi saya bersyukur karena pencobaan lewat. Pencobaan iblis ini nggak bisa menjamah saya.
Saya tetap bilang, Tuhan, saya kenal Engkau. Kalau Engkau bicara, kalau Engkau berfirman, pasti jadi. Kalau Engkau bicara sama Ibu Nani dan Ibu Nani memberi otoritas kepada saya, pasti jadi. Cuma nggak tahu bagaimana ini, tinggal harinya kan jalan terus ya. Tapi saya percaya bahwa iblis itu nggak bisa menyentuh kita. Kalau kita buka celah, dia baru bisa menyentuh kita. Dan itu menjadi sebuah cobaan. Karena itu mari kita belajar, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Jangan bawa aku dalam pencobaan, itu ternyata Tuhan lindungi aku dari keinginan dagingku. Dan Tuhan itu kerjakan. Makanya Tuhan itu ajaib buat kita. Tapi ada yang ketiga, sumbernya dari diri kita, dari iblis. Dan yang ketiga, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Saudara, ayat ini tidak pernah saya lupakan. Saya dapat ketika saya CD, pengakuan percaya. Tapi sebenarnya dapatnya dari ayat 15, 16 dan 17. Dan itu waktu ayat disampaikan, kalau dulu saya kan dari GKI ya. Nah di GKI itu selalu ada baptis bayi, terus gedenya CD namanya. Kami kalau CD itu diberi pengakuan iman. Ketika kami sudah dewasa, kita harus menyatakan pengakuan iman. Dan itu diberikan ayat-ayat. Dan ayat ini yang menjadi pegangan yang diberikan waktu saya CD. Tapi saya ambil dari 16, sebenarnya dari 15, 16, 17. Saya ambil 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pencobaan itu sering datang dari dunia. Dunia itu boleh menjanjikan semua yang indah-indah. Wah, dikasih luar biasa janjinya. Nih, kalau kamu begini, kamu bisa begini. Pokoknya dunia aja lah. Nah, itu seringkali menjadi pencobaan karena dunia dengan segala keinginannya itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Dunia ingin membawa kita selalu kepada kebinasaan, tetapi Allah datang untuk membawa kita kepada kehidupan. Dunia ini akan lenyap dengan semua keinginannya, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Di tengah pergumulan saya itu, saya datang ke taman. Saya bolak-balik jadi ke taman, doa lagi. Waduh, kalau stres gitu ya, kalau stres, saya doa ke taman. Saya bilang, Tuhan, ya doanya tuh dengan segala rasanya udah mendekati putus asa gitu. Sudah bagaimana ya pakai cara sendiri. Ketika saya duduk di depan Mahlige, tiba-tiba Roh Kudus Tuhan bicara sama saya, bilang begini, aku kok nggak lihat kamu. Saya kaget, loh Tuhan, saya itu ada di sini loh di depan Mahlige, kok engkau nggak lihat. Jadi saya ingat dulu waktu Adam jatuh dalam dosa sama Hawa, di mana engkau? Gitu kan Tuhan nanyanya, bukan Tuhan nggak tahu. Nah, saya bilang gini, Tuhan, aku kok nggak lihat engkau, katanya. Tuhan, ini aku ini datang kepadamu, tapi kok engkau nggak lihat aku? Dan Tuhan bilang gini, aku nggak lihat engkau yang sesungguhnya. Jadi rupanya saya ini sudah tidak menunjukkan pribadi saya yang dikenal Tuhan. Kemudian saya diingatkan, saya itu SMP membaca satu kata-kata mutiara. Zaman dulu itu kan suka ada album kenangan, tuker-tukeran, ngisi-ngisian. Saya lupa siapa yang ngisi, tapi dia memberikan kata-kata mutiara yang saya pegang kata-kata itu, bukan ayat Alkitab. Dan setiap buku sejak itu, buku tulis saya sejak SMP, saya lupa kelas 1 atau kelas 2, di belakang cover pertama, jadi ini cover depan, cover halaman yang pertama itu selalu saya tulis kata-kata itu sampai kuliah, sampai saya lulus insinyur. Semua buku saya pasti ada tulisannya itu. Tulisannya itu begini, aku akan berusaha dan bukan aku tidak bisa.
Itu waktu saya dapat kata mutiara, nggak tahu dari teman saya yang siapa, saya lupa. Itu begitu mencengkram hati saya. Ternyata kita itu kalau usaha pasti bisa. Itu pikiran saya. Jadi di buku saya selalu saya tulis itu, mengingatkan saya terus, aku akan berusaha dan bukan aku tidak bisa. Makanya saya selalu belajar untuk tidak mengatakan tidak dulu, nggak bisa dulu sebelum saya mencoba. Dan itu menjadi sebuah prinsip hidup saya sejak SMP sampai saya tidak pegang buku lagi gitu. Ceritanya selalu saya tulis itu. Dan ketika Tuhan mengatakan, aku tidak lihat kamu. Loh Tuhan, apa? Ya tidak lihat kamu yang sesungguhnya, yang selalu belajar sebelum selesai berusaha. Nggak akan kamu bilang nggak bisa. Karena di dalam hati saya sudah pengen, Tuhan udahlah, aku udah nggak bisa. Dari situ saya diingatkan itu. Kemudian saya bilang, oh iya, dunia bisa bilang tidak bisa, orang di seputar kita bilang kamu pasti gagal. Tapi saya tahu ujungnya saya udah kenal Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kalaupun mungkin saya tidak bisa melakukan yang terbaik, tetapi pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Pasti ujungnya nanti bisa, walaupun dengan cara bagaimana. Dan ketika itu saya merasakan, iya benar. Kadang-kadang kita itu lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih ajaib. Dan saya udah kenal dia, benar-benar ngerti dari setiap pengalaman yang dialami sebagai dari semua yang dilihat, yang dialami itu, bahwa Tuhan itu pasti akan membawa kita kepada finish strong. Tuhan itu selalu akan membuat keajaiban yang luar biasa. Judul tema besok kan all out ya. Jadi saya bilang, iya Tuhan, saya mau all out. Saya percaya Tuhan sedang melatih kita supaya kita dimampukan untuk all out itu. Dengan caranya ya kita tetap akan mengatakan yes terhadap apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, saya pikir kok kayaknya belum ketemu ya. Tapi kita harus percaya Tuhan itu yang akan membukakan jalan. Tuhan itu yang akan berikan dengan cara yang luar biasa. Saya nggak perlu cerita, tetapi sekarang ini, besok kan sudah tanggal 9 ya. Jadi pintu-pintu itu sudah dibukakan. Makanya ketika kemarin bagian properti itu sedang stres. Karena apa? Karena belum datang pesenannya. Saya itu kemarin pergi keliling-keliling sama Ibu Guatlan, Ibu Ayun, sama Ibu Ani. Kita pergi keliling kemana-mana ya, pasti dalam pelayanan, bukan jalan-jalan. Tapi ibu-ibu kan sambil seneng jalan-jalan. Ya panas-panas kita pergi. Ketika dengar properti ini, waduh gini-gini, saya tuh bantu doa, tapi rasanya tuh lah udah pasti, nggak usah bingung lah, pasti nih, karena saya juga ditolong, nggak mungkin enggak, tenang aja. Walaupun harus all out, artinya begini, mau bikin 2000 nih, udah 2000, mungkin 5 jam sebelumnya baru mulai. Waduh, orang kan kita kan selalu maunya tuh kan prepare jauh-jauh hari gitu ya, sehingga kalau bisa 2 hari 3 hari kita sudah bisa tidur enak-enak gitu ya. Tapi seringkali Tuhan kan tidak seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa begitu, seringkali kedagingan kita keluar dengan keributan kita, repotnya kita gitu. Tapi karena saya itu juga sudah sedang melewati hal seperti itu dan melihat Kak ada dibuka jalan begitu ya. Jadi saya bilang tenang aja lah, udah pasti nyampe, sudah pasti ada waktunya. Dan pengalaman-pengalaman bersama melayani bersama Ibu Nani itu ngelihat semua bahwa Tuhan itu punya waktu dan Tuhan itu punya cara untuk membukakan jalan dan menolong kita. Saya pulang kemarin capek sih, waduh saya mau nyiapin firman, tapi saya sudah nyiapin, tapi masih potong-potongan gitulah untuk pagi ini. Tapi saya bilang all out, saya mau nyoba lagi.
Saya coba kemarin sampai setengah 8 sampai jam 7 gitu. Udah lega. Tapi saya mau katakan bahwa kita harus tahu bukan Tuhan yang bawa kita dalam pencobaan, tapi ada diri kita, ada dunia, dan ada kuasa gelap yang selalu mau menyeret kita untuk mengalami seperti itu. Bagaimana mengatasi pencobaan itu? Kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya Tuhan itu punya kehendak selalu memberikan yang baik, tapi juga yang berkenan. Bukan semua yang baik menurut kita, tapi yang berkenan dan yang sempurna Tuhan akan bawa situ. Tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, berubah untuk sifat kita, kebiasaan kita, karakter kita itu harus terus berubah. Nah, untuk menolong itu kita bisa melihat begini. Coba bacaan apa yang sering seneng kita baca, itu menentukan loh pikiran kita. Kalau kita nonton film atau video-video yang dikirim, apa yang kita tonton itu seringkali membentuk pembaharuan budi, itu terbentuk dari situ. Teman-teman yang kita bergaul, coba kalau teman-teman yang suka ngegosip, nanti kita jadi orang yang sama ngegosip. Kalau teman-teman yang suka merokok, ya kita nanti senang kumpul sama orang yang merokok. Kalau kita senang sama teman, mereka itu akan membentuk kita dan memperbarui budi kita, entah positif atau negatif. Tapi kita harus tahu kalau kita mau memperbarui budi kita, maka tentunya kita mulai selektif dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita tonton, dengan siapa kita bergaul. Itu nanti menentukan, dan Tuhan ingin pasti yang baik, yang Tuhan berkenan, dan Tuhan akan menyempurnakan semua. Itu mengatasi pencobaan. Kita nggak mau sesuatu yang jelek, tapi yang kita tonton jelek, ya otomatis kita akan jadi punya pikiran yang jelek. Nah, kemudian kita lihat juga Matius 26 ayat 41 mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau kita tidak iringi hidup kita dengan berjaga-jaga, memperhatikan apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang Tuhan tidak suka. Kalau kita tidak memperhatikan hidup kita, bagaimana komunitas kita, bagaimana keseharian kita, entah dalam menggunakan keuangan, entah dalam mendidik anak, entah dalam menghadapi suami atau istri. Kalau kita tidak mau berjaga-jaga mengikuti yang firman Tuhan dan berdoa, maka kita akan mudah sekali jatuh dalam pencobaan. Kita kecewa sama suami, jangan kumpul sama istri yang kecewa sama suami. Nanti itu akan dipupuk untuk jengkel sama suami. Tapi mari kalau kita sedang kecewa dengan seseorang, dengan istri, nggak usah ngomong, doa saja, didoakan dan dia akan bisa diubah oleh Tuhan. Karena kalau ngomong sama orang jangan-jangan bisa jadi gosip atau malah dipanas-panasi. Dengan siapa kita bergaul itu perlu. Kita harus berjaga-jaga dan kita tidak boleh lupa dengan berdoa. Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi yang ngisi pikiran kita itu yang enak, yang mulia, yang kehendak Tuhan, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap untuk didengar. Semua itu disebut kebajikan, dan semua yang disebut kebajikan itu yang dipikirkan. Saya berdoa, aduh iya semua jadi bagus sekali, goodie bagnya komplit semua. Makan saya dengar lebih dari 2000. Wah, semua lebih, isinya lebih. Saya tidak tahu goodie bagnya pesennya cuma 2000, nanti bisa ditambah sama properti. Tapi saya mengatakan pikir yang bagus. Aduh semua nanti yang indah, itu yang patut dipikirkan. Semua itu baik,
semua itu suci, semua itu manis yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu yang perlu untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Saya ingin menutup dengan satu ayat, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tahan terus walaupun lagi ngalami pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya mau tekankan ya, Tuhan bilang kalau kamu bertahan terus dalam pencobaan, itu ternyata sebuah ujian. Karena dikatakan kamu bertahan dalam pencobaan, maka kamu akan tahan uji. Berarti sementara pencobaan itu ada di sekeliling kita, ada di dalam hidup yang kita alami, Tuhan itu menunggu, menantikan itu menjadi ujian buat kita menjadi orang-orang yang layak menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi saya percaya lewat semua yang saya alami beberapa hari dalam minggu kemarin ini, itu memang pencobaan, tetapi ternyata Tuhan sedang menantikan itu ujian. Makanya sementara itu Tuhan mengingatkan, dan saya bersyukur, kok aku nggak lihat kamu. Loh Tuhan, ini aku ini tiap hari pagi siang sore ketemu, pengen ketemu kamu, ngomong sama kamu, nggak bisa nih Tuhan, belum bisa. Kok Tuhan kok ternyata nggak lihat aku? Karena aku tidak lihat Engkau yang sesungguhnya. Engkau yang selalu mengatakan, bukan aku tidak bisa, tapi aku tetap akan berusaha. Tapi saya waktu itu sudah hopeless, udah mau angkat tangan. Tuhan bilang aku nggak lihat kamu. Makanya saudara-saudara, kalau kita sudah melangkah sampai di sini, mari kita teruskan dengan tujuan. Kita pada mengatakan dari mana kita sudah berjalan. Jangan kita keluar dan kita membuat sebuah identitas yang baru dengan hidup kita. Yang tadinya saya ini memang terus terang orang ngotot. Saya ini bukan orang yang gampang nyerah, orang yang ngotot. Dan tapi pada kemarin ini saya sudah nggak kepengen ngotot lagi. Karena apa? Rasanya waduh udah kok begini gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tuh seneng dengan ngototnya saya ya. Karena Tuhan melihat pribadi saya ngotot. Ngotot tuh baik nggak ya? Ya kadang-kadang baik, ada enggaknya juga. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi mari kita minta, 7 roh Allah itu sudah ada pada kita, yang sebenarnya memampukan kita untuk membuat kita bisa berhasil bersama dengan Dia. Mari saudara-saudara, barangkali yang sedang menghadapi pencobaan, teliti dari mana datangnya pencobaan. Apakah dari kehidupan manusia kita yang lama, kuasa gelap, ataukah dari dunia. Tapi percayalah, ketika pencobaan itu ditahan dengan berjaga-jaga dan berdoa, dan dengan percaya bahwa hidup kita, karakter kita itu harus diubahkan lewat pencobaan itu menjadi sebuah ujian. Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang bertahan di dalam pencobaan. Karena kalau ternyata nanti kamu tahan uji, berarti ujiannya lulus, kamu akan terima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya suatu kehidupan itu seperti anak sekolah ya. Saudara tahu kan kalau anak sekolah itu selalu ada ulangan ya. Pengennya jangan ada ulangan, jangan ada ujian. Ya nggak bisa naik kelas, betul ya. Aduh harus bangun pagi, harus sekolah, pengen bobo. Ya jadi anak yang bodoh, gak bisa next level ya. Demikian juga dalam hidup kita ya. Karena firman Tuhan, tak tambahin lagi, hanya pencobaan-pencobaan yang biasa, kata Tuhan, bukan luar biasa. Dan Tuhan akan memberi kekuatan untuk kamu bisa mengatasinya. Saya percaya ya, semua akan menjadi all out sama Tuhan ya. Kenapa semua dibiarkan terjadi? Ya temanya juga berat. Tadi malam saya mulai merenungkan untuk renungan all out ini. Tak pikir-pikir susah juga ya Tuhan.
ini temanya berat banget, saya bilang gitu. Apa bisa manusia itu all out sama engkau gitu. Ya memang kalau kita lihat gunung yang tinggi, bisa enggak ya? Bisa enggak? Jangan ngomong bisa enggak, lakoni dulu, ya kan? Kalau kita sudah jalani, loh kok ternyata bisa sih gitu. Dalam menghadapi apapun, percaya kalau sudah tahu ini all out, tidak bisa instan ya. Lalu begitu dapat ini, pulang dari persekutuan besok ya, acara besok, pulang wah sudah jadi all out semua. Enggak bisa. Tapi Tuhan nanamkan benih buat saudara, betul? Tergantung dari kita. Benih itu ditanam, kita siram, bertumbuh, berakar, berbuah, kita bisa nikmati. Amin. Jadi percayalah ya, untuk mencapai itu perlu proses. Untuk mendapatkan semuanya itu perlu perjuangan. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, kita akan dimampukan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Boleh menyembah Engkau selama 1 jam, boleh mendengar akan firman-Mu, dan saat ini kami berdoa Tuhan. Saat ini kami sedang menghadapi suatu perjuangan. Besok sudah mulai tiba-tiba sound mengalami sesuatu, sedangkan mixer akan diatur semuanya. Lighting mengalami sesuatu gangguan. Bapak, kami percaya apapun yang Engkau izinkan terjadi, besok semuanya akan selesai dengan baik. Kami percaya semua Kau sempurnakan. Kami lakukan bagian kami, Engkau yang akan melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Itu adalah bagian-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami berdoa buat persiapan tarian. Kami berdoa untuk sebentar sore, di mana kami akan melakukan suatu persiapan all out Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Engkau turun tangan dan lakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sungguh Tuhan, kami mempersembahkan setiap jemaat yang datang besok Tuhan. Engkaulah yang akan melakukan segala-galanya, karena kami tahu ini berasal daripada-Mu. Engkau akan cukupkan bahkan berlebih. Kami percaya akan hal ini. Engkau siapkan semua dan semuanya. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk esok hari. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk semua persiapan dari properti, dari GK yang masak, dari semua pemain musik, song leader, singer, para asyir. Kami doakan semua karena kami semua mau all out dengan Engkau untuk pelayanan besok Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa Bapa untuk setiap peserta jemaat-Mu yang dari luar kota. Mereka naik kendaraan apapun juga, buat sampai di kota Sion dengan tidak kurang suatu pun apa. Kami percaya Tuhan, ada perkara yang ajaib yang Kau siapkan untuk besok. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah negara kami dalam menghadapi El Nino ini Tuhan. Panas yang cukup, sekalipun kami tahu
Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi pemerintah kami Tuhan saat ini sedang mempersiapkan persiapan, memperbaiki irigasi, membuat suatu sumur-sumur. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami untuk usaha ini, sehingga paceklik panas yang sangat-sangat menyengat tidak akan mempengaruhi keadaan perekonomian bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk perekonomian, keadaan keuangan kami semua Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami tetap ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh ilahi. Sehingga kami kuat, sehat Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dikeluarkan, dilawan oleh daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Bapak, kami mau masuk dalam pengurapan. Biar pengurapan ini selalu mengcover akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengcoveran ini masuk dalam hidup kami, masuk pada mata kami, masuk pada telinga kami, masuk pada bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami terus Kau kikis habis, dan berkati akan tangan kami dan kaki kami, sehingga seperjalanan kami sepanjang hari ini bersama-Mu Tuhan, dan kami akan merasakan pertolongan demi pertolongan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, berdaulatlah atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.